Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tani Murni. Untuk kesempatan hari ini kita berada di lahan Samrudi. Ya, kemarin kalau dipanggil Bapak Rudi ini ketuaan, kelihatan tua, tapi panggil Samrudi aja. Oke, selamat pagi Samrudi. Gimana Selamat kabarnya pagi hari ini? menjelang siang. Iya, betul sekali. Ini kemarin kan kita bahas tentang apa itu namanya? Tiga serangkai, Pak. Tiga serangkai anti layu. Nah, untuk sekali ini kok banyak yang teman-teman itu yang tanya kok nggak ada virus kuningnya seperti itu gitu. Kalau memang saya lihat sendiri ini virus kuningnya kelihatan aman ya sih ya. Alhamdulillah aman ini, Pak. Nggak ada sama sekali virus kuning. Satu pun nggak ada, 0% ini. 0% ini, Pak. 0% ya, Ya, virus 0% kuning. kayak ini, Pak. Nah, bisa seperti itu gimana caranya sama ini? Nah, ini kan suatu apa ya? Suatu resolusi, Resolusi. penemuan baru ya. Hah? Penemuan baru kita aplikasikan multifungsi pestisida ini. Multifungsi pestisida. Ya, yang pertama kita pilih insek, Insek. yang kedua kita pakai nutrisi, terus yang ketiga kita pakai fungisida itu. Fungisida. Ya. Untuk virus kuning, untuk pemilihan bibit itu ngaruh nggak sih, Mas? Ngaruh sekali. Kan yang pertama yang pertama harus benih. Benih. Setidaknya walaupun nggak 100%, 50% sampai 60% yang agak tanah di daerah. Nanti kita harus memilih yang kuat di daerah sini apa, di daerah sana apa. Kita harus bisa memilah-milah seperti itu. Oh gitu ya. Jadi kalau dari bibitnya itu memang sangat ngaruh sekali. Sangat ngaruh ya. Kalau di sini Mas, saya lihat kan mungkin di lahan sekitar masih ada lah yang kemasukan apa itu namanya virus Gemini atau Berikile atau virus gembel lah apa itu namanya. Beda lokasi beda penyebutan. Di sini kalau saya lihat itu kan mulai ada banyak. Di sini memang daerah endemisnya virus ya. Nah, tapi kalau di lahannya Mas Rudi ini atau Samrudi ini kok bisa 0% ya 0% kalau ngomongin saya ya 0%, alhamdulillah 0% Pak. Ya seperti ini kan bisa dilihat sendiri pupus-pupusnya aman. Nah, kita perpaduan kemarin itu saya pakai pertama Movento ya, kita mix sama Imidacloprid ya. Imidacloprid. Ya. Oke. Itu yang pertama. Pemakaiannya itu mulai umur berapa, kemudian dosisnya berapa, Mas? Kalau mulai awal kita pakai dosis yang sama ini, Pak. Sama. Jadi intinya kalau kita pakai 1 mili per liter air. 1 mili per liter. Itu ya? Untuk yang Movento. Ya, untuk Imidacloprid sama, Pak. 1 mili juga. Ya. Terus aplikasi yang kedua, kita pakai Imidacloprid sama Abamectin, Pak. Oh, berarti di awal pakai Movento dulu, kemudian selang atau jarak berapa hari itu, Mas Haji? Kalau di sini kan daerah endemis virus, kita bolong 4 lah, Pak. Nanti 5 hari sekali ya. 5 hari berjalan ya. Seperti itu. Terus itu untuk penyemprotan itu dimulai umur berapa itu, Mas? Kalau saya biasanya 4 hari setelah tanam. 4 hari setelah tanam. Ya. Oke, berarti tanam 4 hari, Pak. Kemudian masih segini ya, masih kecil itu. Masih istilahnya ngelilir lah, Pak. Ngelilir. Pokoknya wis ngelilir, langsung disemprot. Kalau nggak disemprot ya pupusnya mungker-mungker kan, karena yang satu serangan trip, yang kedua serangan tungau, yang ketiga serangan kutu kebul. Itu yang sangat bahaya sekali. Kalau bisa mengendalikan tiga hewan itu, ya hasilnya seperti ini, Pak. Nggak ada virus, nggak ada kuning, seperti itu hasilnya. Sebelum kita jauh ngobrolnya, masalah apa itu namanya kutu-kutuan itu apa memang jadi penyebab virus kuning? Betul. Nah, momoknya petani cabai itu adalah kutu-kutuan. Kutu-kutuan itu istilahnya banyak, ada kutu kebul, ada trip, ada tungau. Nah, itu kan ada apit ya, ada cabuk, itu masuk kutu-kutuan seperti itu. Nah, kalau kita bisa mengendalikan seperti itu, membunuh istilahnya lah, itu ya hasilnya seperti ini, Pak. Nah, ini seperti ini, bisa hijau ini. Terus penyebab atau faktor utama dari virus Gemini itu apa sih, Mas? Ya, kutu kebul itu, Pak. Kutu kebul ya. Yang utama yang menyebabkan virus Gemini adalah kutu kebul. Kalau trip itu kan godongnya bisa melungker ke atas ya. Kalau ke bawah itu kan namanya tungau ya. Nah, kalau yang menyebabkan virus kuning itu adalah kutu kebul. Kalau kutu kebul kita berantas, otomatis tanaman ya kan sari-sari makan nggak dihisap oleh kutu kebul itu, Pak. Gitu. Karena yang fatal di tanaman cabai itu adalah kutu kebul. Salah satu pengendaliannya
kemarin saya pakai Movento itu, Pak. Tadi. Movento, ya. Oke, tadi kan sudah jelaskan Movento umur 4 hari dosisnya 1 mili. Ya. Kemudian 4 hari berikutnya atau 5 hari sekali kan ini nyemprotnya. Ya. Itu selanjutnya pakai apa? Pakai imidacloprid sama Abamectin, Pak. Abamectin. Ya. Terus kelanjutannya sama seperti itu juga ya. Kelanjutannya kan di umur apa ya? Di umur pertengahan itu saya pakai nyoba Sivanto, Pak. Sivanto tak mix itu sama Pak, sama imidacloprid juga. Imidacloprid juga. Nah, kita kan bisa otak-atik, Pak. Otak-atik matuk. Ya, otak-atik matuk katanya Anwar Zahid ya. Nah, ini Pak kalau di diselang-seling otomatis kan ini enggak kebal gitu loh, Pak. Kalau kita terus-menerus kita pukul akhirnya kan ini kan kutu kebul akhirnya kan kebal iya. Nah, kita gitu cari solusi seperti itu, Pak. Terus tadi kan selain itu apa lagi? Nutrisi ya. Nutrisi kalau kemarin saya pakai Ambition ini, Pak. Sama Ambition itu kan yang pertama. Terus yang kedua saya pakai pupuk daun, Pak. Pupuk daun. Iya. Tak kasih Bivolan, kadang tak kasih Gandasil gitu, Pak. Iya. Gitu ya biar apa selang-seling biar apa kalau pakai Bivolan ini daun lebih hijau, lebih apa ya, lebih tebal gitu loh, Pak. Seperti ini. Kalau Abamectin tadi kan nyebutnya ada Abamectin. Abamectinnya itu pakai berapa mili per liter? Saya pakai 1 mili juga. 1 mili. 1 mili ya. Kalau per drain tak kasih 200 mili untuk Abamectin. Imidaclopridnya kita pakai 200 juga. Nah, untuk cara aplikasi seperti itu tadi Mas Haji atau Mas Rudi, maaf saya biasa manggilnya Mas Haji Rudi ini, tapi masih Haji. Mas Haji, untuk masa apa itu namanya penyemprotan itu tadi mulai umur 4 hari itu sampai panen atau gimana, Mas? Kalau kita sih kondisional, Pak ya. Kalau serangannya memang di situ ada serangan kutu kebul, trip. Ya kita pakai yang tadi yang selang-seling antara Abamectin, imidacloprid, Movento, Sivanto seperti itu, Pak. Tapi kalau ada serangan ulat, kita pakai apa? Kemarin saya pakai Toxedon, Pak. Toxedon. Iya, Toxedon itu. Karena apa? Karena kalau serangan ulat itu juga fatal, Pak. Karena apa? Bisa juga ya. Iya. Banyak juga. Kalau di sini biasanya kalau kita teledor, ini biasanya bolong-bolong ini, Pak. Bolong-bolong akhirnya kan. Buah-buahnya seperti ini ya, bolong-bolong gitu ya. Terus warnanya jadi kayak oranye. Ini kan merah. Jadinya oranye, Pak. Seperti itu. Karena momoknya yang utama kutu kebul, kutu-kutuan lah istilahnya ya. Yang kedua ulat, Pak. Ulat juga. Oke. Kalau Toxedonnya sendiri itu pakainya berapa mili? Kemarin itu pakai 2 mili, Pak. Pakai 2 mili. Karena serangannya kalau serangannya agak tinggi nih, kalau kasih 1 kali semprot aja sudah. Oh, berarti di cabai itu juga tinggi ya untuk ulatnya? Iya. Tinggi. Ulat juga tinggi. Kan dikira orang itu cuma di kubus atau di sawi ya. Betul. Ternyata di cabai itu lebih ganas lagi, Pak. Itu ulatnya besar-besar, namanya kalau orang sini ya ular bumi, Pak. Ular bumi. Ya, yang lorek-lorek itu. Itu nyerangnya itu di malam hari. Kalau siang hari pagi sudah turun. Oke. Oh ya, untuk aplikasi penyemprotan sendiri itu yang menurut Mas Rudi itu baiknya itu pagi sekali atau jam berapa atau memang sore atau malam atau siang? Nah. Sebenarnya, Pak ya, kalau yang bagus itu ya malam hari, Pak ya. Tapi kan rata-rata penyakit itu yang malam hari. Nah, malam hari kan nggak mungkin kita kan ya, nggak mungkin ya. Yang kita ambil kita ambil kesimpulan pagi hari lah. Pokoknya jam 5 habis sholat subuh, kita ngecom obat, langsung kita semprotkan. Nah, kalau udah jam 9 kita udah mulai berhenti karena kalau 9 ke atas kan sudah mulai panas gitu. Sudah panas. Iya. Yang betul itu ya pagi. Sore enggak? Kalau sore sih kalau di tanaman kalau cabai nggak begitu ngefek karena kan yang nyerang kan kutu-kutuan itu kan pagi biasanya. Pagi itu masih ada di daun, kita semprot akhirnya jatuh gitu. Ada kalau terkena langsung itu pakai kontaknya itu bisa langsung. Tapi kalau yang nggak terkena pakai sistemik tadi. Ya, makanya tadi kita kan pakai kontak dan sistemik seperti itu, Pak. Betul. Kemudian ini satu lagi nih biasanya yang jadi momok adalah lalat buah, Mas Haji. Iya. Gimana cara penanggulangannya itu? Alhamdulillah, Pak ya. Kalau saya ini lalat buah kemarin itu tak kasih barang tip Dimetoat, Pak. Dimetoat. Murni? Tak campur sama Sipermetrin dah. Sipermetrin nggak apa-apa. Itu harus dimix, Pak. Dosisnya kalau untuk Dimetoat itu 2 mili per liter, Pak. 2 mili per liter. Ya kalau Sipermetrin, Deltametrin, pokoknya
trin-trinan itu kita pakai 1 mili, Pak. Oke, itu untuk awal penyemprotan usia berapa atau memang cabai kelihatan udah agak ada merah-merahnya gitu atau dicegah mulai awal? Kita pencegahan mulai awal kan segini, Pak, sepucuk pulpen, Pak. Oh, nah, gitu, ini nyerangnya kecil itu. Nah, itu nanti kalau keserang, Pak, itu nanti di umur apa ya segini, Pak, segini itu udah mulai kuning kalau kena serangan itu. Nah, di sini ada titik hitam juga di. Nah, ini kan nggak ada serangan sama sekali ini. Ya, kalau kita lihat kan ya nggak ada lah sama sekali ini ya. Ini juga nggak ada. Ini kan mulai mau merah ya, nggak ada sama sekali. Alhamdulillah, Pak. Kemarin saya pakai bahan itu. Itu untuk lalat buah itu jaraknya berapa hari sekali? Kalau lalat buah sama, Pak, sebenarnya seperti awal. Nanti kalau kita awalnya itu fokus ke kutu-kutuan, terus kalau mulai buah itu kita juga fokus ke ulat sama lalat buah. Ya. Oke. Berarti 1 kali semprot itu mix banyak. Iya, seperti itulah. Karena Mak, cabai adalah tanaman yang paling kompleks terhadap penyakit. Baik itu hewan, baik itu funginya, jamur, itu kan macam-macam lah kalau di cabai itu. Pokoknya kalau kita tanam cabai, disitulah kita bisa belajar mulai dari hewan, terus untuk fungi, kita pakai jamur gitu, kita pakai apa seperti itu, Pak. Kompleks sekali kalau di tanaman cabai. Ya. Itu kira-kira nih pertangkinya berarti habis banyak itu, Mas. Kalau rata-rata saya kan pakai dream. Kalau dibuat rata-rata, Pak, ambil kesimpulan ya, antara fungisida, insektisida, terus kita pakai pupuk daun, terus perekas sama nutrisi. Per dream kalau kita buat rata-rata ya merah 600 sampai 700, Pak. Per dream. Iya. Banyak ya. Kalau cabai memang biayanya mahal atau sangat luar biasa. Tapi pendapatannya juga banyak. Ya, memang kalau cabai itu kalau harga mahal tidak sepedas cabai, istilahnya apa ya? 3 kali 4 kali panen udah balik modal. Kalau orang Jawa pokoknya pedesnya ora umum ya wis lek lombok larang gitu. Larang. Iso nang munggah kaji. Nah, munggah kaji. Rabi maneh. Nah. Untuk ini juga apa itu antraknos atau kalau bahasa lokalnya petek ya? Petek. Kalau orang sini namanya cacar, Pak. Cacar. Iya. Itu kalau saya lihat juga mulus, hampir nggak ada peteknya juga. Iya. Rahasianya apa lagi? Kalau saya cabai ini kemarin sama kontaknya kita pakai antrakol, Pak. Antrakol. Kalau per trim saya pakai per trim kita pakai 0,5 kilo, Pak. 0,5 kilo. Berarti satu kemasan 1 kilo itu kita jadikan 2, Pak. Kita kasihkan itu untuk kontaknya. Terus sistemnya saya pakai Nativo, Pak. Berarti 50 gram itu saya kasih satu trim. Nah, terus kita pakai satu pack atau 50 gram itu. Itu tak campur lagi itu dakonil, Pak. 200 gram. Oke. Berarti yang ada yang kotak itu kita jadikan 2. Seperti itu. Kita pakai perekat yang bagus. Karena apa? Karena biar menempel seperti ini, Pak. Seperti itu. Kalau nggak ada kontaknya, istilahnya kan kita kan nggak bisa istilahnya ngantilong ngeletong ya. Kalau itu kan bisa kelet seperti ini ada. Kalau kontaknya itu jarak 3 hari sampai 2 hari. Kalau sistemnya kita sampai 5 hari sampai 6 hari. Mas Rudi, ini kan kita kembali lagi ke masalah virus Gemini tadi. Ya, sangat menarik karena banyak di daerah-daerah lain selain sini. Di sini kan juga endemis, kemudian di selain sini kan juga banyak sekali yang terserang oleh virus itu tadi. Ya. Nah, virus itu tadi memang dibawa oleh kutu kebul. Betul, Pak. Betul. Nah, kutu kebul kan datang membawa virus ya. Membawa istilahnya imago, Pak ya. Nah, akhirnya kan muncul. Lah, kalau itu nggak keterangan kan itu telurnya kan akhirnya kan menetas di situ. Lah kan menyerot sari-sari yang ada di pupus istilahnya kan ya. Ya itu kutu kebul itu. Kalau nggak kita berantas sedini mungkin tanaman kita menjadi Gemini. Karena apa? Karena sari-sari makanan yang dari dalam tanah itu diserot oleh Sudah diserot oleh kutu kebul ya. Istilahnya imago ya. Kalau begitu, apakah ada tanaman lain? Maksudnya virus ini dibawa dari tanaman lain nggak, Mas? Kalau itu sih bisa ya, bisa tidak. Contohnya ya, yang sangat kesenangannya untuk kutu kebul itu di tanaman terong, Pak. Inangnya. Iya, inangnya terong. Kalau kita berdekatan dengan terong, istilahnya apa ya? Otomatis kan langsung larinya kan ke cabai seperti itu ya. Nah,
senengnya kutu kebul itu di baliknya daunnya terong seperti itu. Berarti kalau misal mau tumpang sari sama terong itu seharusnya nggak boleh. Diharamkan ya. Kalau orang Jawa itu istilahnya kan tandurannya kan lombok terong. Nah, sebenarnya itu kan orang Jawa mengatakan sebenarnya itu bertentangan gitu loh. Bertentangan. Iya. Oke. Karena apa? Karena di terong itu kan pusatnya kutu kebul. Nah, kalau kita tanam terong otomatis kan larinya nanti kan ke cabainya juga gitu loh. Nah, itu yang yang nggak harus berdampingan istilah seperti itu. Berarti harus misal tanam cabai nggak usah ada terong. Nah, gitu ya istilahnya kalau cabai ya murni cabai seperti itu tunggal. Kalau terong kita harus cari lahan lain seperti itu. Tapi kalau tomat nggak masalah ya? Kalau tomat nggak masalah. Karena memang virus pembawanya kan berbeda itu, Pak. Oke, Mas Rudi, sebelum kita akhiri nih, kita ulangi lagi coba dari untuk menanggulangi kutu kebul atau faktor pembawa virus Gemini. Yang pertama tadi di usia 4 hari kita pakai Movento sama imidacloprid, Pak. Movento, imidacloprid. Terus kemudian selingnya lagi. Selingnya kita kan imidacloprid sama abamectin, Pak. Oh, imidaclopridnya ini terusan. Terusan ya. Karena apa? Karena itu adalah untuk memberantas kutu itu harus masuk imidacloprid, Pak. Ya. Terus itu seling 5 hari sekali ya, selang-seling seperti itu. Terus yang aplikasi yang putaran ketiganya tadi kita pakai imidacloprid sama Sivanto, Pak. Oh, imidacloprid sama Sivanto. Ya, terus kita jelaskan di awal. Kemudian balik lagi ke Movento. Ya, tergantung kondisi kalau tanaman sudah mulai mentil kita fokus ke lalat buah. Berarti masukkan obat lalat buah juga. Kalau lalat buah dimetoat sama metrin. Ya, sipermetin, delametin ya seperti itu. Oke. Ya mungkin itu teman-teman penjelasan dari Mas Haji, kita sharing-sharing atau Pak tanya-tanya tentang masalah virus Gemini itu tadi, karena kompleks sih masalahnya kalau virus Gemini itu dan sangat fatal gitu. Ya, kalau kita tidak bisa menanggulangi virus Gemini akhirnya kita nggak bisa panen, Pak. Ya, itu misal nih kalau terkena serangan virus Gemini yang biasanya panen anggap aja 10 ton gitu ya, misal 10 ton. Kalau terserang itu biasanya turunnya banyak nggak Mas Haji? Turunnya hampir perkiraan turunnya 7%, Pak. Paling kalau 2 ton, 2 ton setengah. 3 ton. Karena Pak, tanaman akhirnya kan kecil, Pak. Iya. Nggak bisa tinggi. Otomatis kan segini cuma sampai aja. Ini kan tinggi nih, Pak. Nah, kalau kena virus otomatis kan tanaman kan Gemini, pendek, pendek buahnya juga pendek-pendek, mungker-mungker seperti itu loh, Pak. Nggak bisa maksimal. Dan bobotnya juga nggak bisa banyak. Iya, karena kan buahnya cuma sedikit lah. Karena apa? Karena terbawa oleh virus tadi. Ya, itu teman-teman. Jadi virus itu sangat berpengaruh dan juga dari hasil panennya juga menurun drastis seperti itu ya. Iya, betul. Makanya kita kesini ke Mas Rudi atau Sam Rudi ini kita lihat tanamannya kemarin kok nggak ada virusnya, hampir 99,9 sih, 0%, bahkan 0% itu nggak ada virus kuning sama sekali. Makanya saya penasaran kembali lagi ke sini ke Mas Rudi ini tadi. Nggak apa-apa ya ganggu Mas Rudi ya? Alhamdulillah amanah. Oke, mungkin itu terima kasih Mas Rudi sudah sharing, sudah mau ditanya-tanya dan juga mohon maaf ganggu kerjaan sampean ini. Aman Pak, aman ya. Ini tadi sedang panen saya lihat. Iya, sedang panen ya. Ini panennya. Paling mungkin dapat 1 ton 3 kintal atau 1 ton setengah lah. Ini apa itu petikan berapa kali ini? Ini petikan ke-9, Pak. Ke-9. Iya. Puncak-puncaknya? Iya, puncaknya kemarin dapat 1 ton 7 kintal, Pak. Oh, puncaknya. Puncak yang ke-78 lah, Pak. Mudah-mudahan banyak panennya, harganya juga tinggi. Iya. Sempat naik haji. Alhamdulillah. Dapat istri lagi. Ya, itu yang diharapkan Pak. Jangan salah. Jangan salah ya. Oke, teman-teman, itu tadi yang bisa kita sharing-sharing di sini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kalau mau nambahkan silakan aja langsung komen di kolom komentar. Jangan lupa like dan juga subscribe. Kalau ini video bermanfaat silakan langsung di-share aja ke teman-teman semuanya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Mas Rudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.